Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini kita akan membahas latihan soal TWK CPNS 2023 dan video ini video yang ke-70. Sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang mau belajar, bisa cek playlist yang ada di channel ini. Di situ ada playlist TWK, TKP, dan juga TIU untuk memudahkan teman-teman belajar. Oke, kita bahas soal yang pertama. Pada saat pemilu pertama kali dilakukan bangsa Indonesia tahun 1955, Partai Komunis Indonesia menjadi salah satu partai besar. Hal ini terjadi karena A. Sentralisasi kekuasaan, B. Defisit kekuasaan yang ada pada suatu negara, C. Para investor dari berbagai negara asing, D. Sumber daya manusia yang kurang, E. Diskriminasi kesempatan dalam berbagai usaha. Soal nomor 1 menanyakan pada saat pemilu pertama, yaitu tahun 1955, apa yang menyebabkan Partai Komunis Indonesia menjadi salah satu partai besar. Di antara kelima pilihan ini, jawabannya adalah pada saat itu terjadi sentralisasi kekuasaan. Jadi, jawaban untuk soal nomor 1 adalah pilihan A, sentralisasi kekuasaan. Lanjut soal nomor 2. Dinamika ketatanegaraan Indonesia berlangsung selalu mengalami perubahan. Hal yang tidak mengalami perubahan adalah A. Lembaga-lembaga negara, B. Bentuk pemerintahan, C. Sistem demokrasi, D. Corak pemerintahan, E. Bentuk negara. Yang ditanyakan adalah dinamika ketatanegaraan Indonesia selalu mengalami perubahan. Apa yang tidak mengalami perubahan? Di antara kelima pilihan ini, yang tidak mengalami perubahan adalah bentuk negara. Sedangkan lembaga-lembaga negara, bentuk pemerintahan, sistem demokrasi, dan juga corak pemerintahan selalu mengalami perubahan. Jadi yang tidak mengalami perubahan adalah bentuk negara. Lanjut soal nomor 3. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia terlaksana, pada saat-saat awal pemerintahan Republik Indonesia, Presiden melaksanakan tugasnya dibantu oleh lembaga A. BPUPKI, B. Mahkamah Agung, C. DPAS, D. MPRS, E. Para Menteri. Setelah kemerdekaan Indonesia terlaksana, di awal-awal pemerintahan, Presiden melaksanakan tugasnya dibantu oleh titik-titik. Jawaban dari soal nomor 3 adalah MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Jadi di awal-awal pemerintahan Indonesia, Presiden melaksanakan tugasnya dibantu oleh lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. Jawaban soal nomor 3 adalah pilihan D. Lanjut soal nomor 4. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat bagian yang menyebutkan bagaimana tata cara pembentukan Mahkamah Konstitusi, yaitu pada A. Aturan peralihan pasal 5, B. Aturan peralihan pasal 4, C. Aturan peralihan pasal 3, D. Aturan peralihan pasal 2, E. Aturan peralihan pasal 1. Dalam undang-undang bagian yang menyebutkan bagaimana tata cara pembentukan Mahkamah Konstitusi. Berikut pembahasan untuk soal nomor 4. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat bagian yang menyebutkan bagaimana tata cara pembentukan Mahkamah Konstitusi, yaitu pada aturan peralihan pasal 3 dengan bunyi Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Jadi, tata cara pembentukan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Aturan Peralihan Pasal 3. Jawaban soal nomor 4 adalah pilihan C. Aturan Peralihan Pasal 3. Soal nomor 5. Pada masa pemerintahan periode 21 Mei 1998 sampai 19 Oktober 1999 ditandai dengan lepasnya salah satu provinsi dari NKRI, yaitu A. Irian Barat, B. Aceh Besar, C. Timor Timur, D. Nusa Tenggara, E. Papua Nugini. Pada saat masa pemerintahan
periode 21 Mei 1958 sampai 19 Oktober 1969. Ditandai dengan lepasnya salah satu provinsi Indonesia. Berikut pembahasan dari soal nomor 5. Pada masa pemerintahan periode 21 Mei 1998 sampai 19 Oktober 1999 ditandai dengan lepasnya salah satu provinsi dari NKRI yaitu Timor Timur. Masa ini adalah masa transisi yaitu masa sejak Presiden Soeharto digantikan oleh Presiden B.J. Habibie. Jadi berdasarkan soal nomor 5, pada masa pemerintahan periode 21 Mei 1998 sampai 19 Oktober 1999 ditandai dengan lepasnya salah satu provinsi NKRI yaitu Timor Timur. Jawaban soal nomor 5 adalah pilihan C. Lanjut soal nomor 6. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dibentuknya anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh A. Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD, B. DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD, C. Presiden dengan memperhatikan pendapat DPD, D. DPR dengan memperhatikan usul dari pemerintah, E. Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh siapa? Jawaban soal nomor 6 adalah pilihan E, yaitu Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Jadi, anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dipilih oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Jawaban soal nomor 6 adalah pilihan E. Lanjut soal nomor 7. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tugas dan tanggung jawab pembelaan negara menjadi tanggung jawab A. Pemerintah dan TNI, B. Pemuda, C. Angkatan 1945, D. Seluruh rakyat Indonesia, E. TNI. Tugas dan tanggung jawab pembelaan negara menjadi tanggung jawab siapa? Berikut pembahasan soal nomor 7. Pasal 27 Ayat 3 bunyinya adalah setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi jawaban soal nomor 7, tugas dan tanggung jawab pembelaan negara menjadi tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Jadi soal nomor 7 jawabannya adalah pilihan D, seluruh rakyat Indonesia. Soal nomor 8. Dari pernyataan di bawah ini yang merupakan isi dekret Presiden 5 Juli 1959 yaitu A. Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR, DPR, dan MA, serta Wakil Ketua DPA menjadi Menteri Negara. B. MPRS menetapkan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. C. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia melalui Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. D. Memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950. E. Memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1950 sebagai Undang-Undang Dasar menggantikan Undang-Undang Dasar 1945. Yang merupakan isi dari Dekret Presiden 5 Juli 1959. Berikut pembahasannya. Salah satu isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Sedangkan pada pernyataan A, B, C merupakan penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, pernyataan A, B, C merupakan penyimpangan dari Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR, DPR, dan MA, serta Wakil Ketua DPA menjadi Menteri Negara. Yang B, MPRS menetapkan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup, dan pemberontakan Partai Komunis Indonesia melalui Gerakan 30 September. Ketiga pilihan ini merupakan penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar. Jadi soal nomor 8 jawabannya adalah
Isi dari dekret presiden yaitu pilihan D, memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Soal nomor 9. Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 memiliki 4 hubungan seperti berikut ini, kecuali A. Undang-Undang Dasar mengatur pembentukan pemerintah. B. Kedaulatan negara berada di tangan rakyat. C. Negara Indonesia adalah berbentuk republik. D. Ditetapkannya Dasar Negara Indonesia. E. Keberadaan Undang-Undang Dasar lebih tinggi dari Pancasila. Di antara kelima pilihan ini, yang bukan hubungan antara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan batang tubuh Undang-Undang Dasar adalah pilihan E, yaitu keberadaan Undang-Undang Dasar lebih tinggi dari Pancasila. Sementara pilihan A, B, C, dan E betul, yaitu Undang-Undang Dasar mengatur pembentukan pemerintah, kedaulatan negara berada di tangan rakyat, negara Indonesia adalah berbentuk republik, dan ditetapkannya Dasar Negara Indonesia. Jadi yang bukan hubungan antara ketiga komponen ini, Pancasila, pembukaan, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar adalah pilihan E. Keberadaan Undang-Undang Dasar lebih tinggi dari Pancasila. Lanjut soal yang terakhir. Pada periode Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950, sistem pemerintahan Indonesia adalah A. Parlementer, B. Presidensil, C. Terpimpin, D. Monarki, E. Semi-parlementer. Pada tahun 1950, pada saat periode Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950, apa sistem pemerintahan di Indonesia? Berikut pembahasannya. Pada periode Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950, sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Jadi soal nomor 10 jawabannya adalah A. Parlementer. Oke teman-teman, kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.